Perkenalkan, nama saya Yerinda Duha, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Nia Selatan. Pada saat ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Armianti Duha, dan dia adalah kelas 2 di SD Negeri 074 071 Bawodowara. Selamat pagi Ibu Armi. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya juga baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Begini Bu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu atau supervisi kelas. Nah, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan melihat bagaimana nantinya pembelajaran Ibu Armi di kelas. Dan di sini saya beri pemahaman ya Bu ya. Saya di sini bukan mencari kesalahan atau kelemahan Ibu di dalam mengajar, akan tetapi di sini kita bersama-sama berusaha nantinya supaya pembelajaran Ibu bisa lebih baik ke depannya Bu. Nah, jadi pada pertemuan ini merupakan persiapan awal ya, supaya nantinya ketika Ibu Armi diobservasi bisa lebih baik lagi, kemudian lebih percaya diri, tambah semangat sehingga nanti Ibu Armi bisa menyajikan pembelajaran yang terbaik kepada murid Bu. Dan di sini juga nanti kita akan menyepakati observasi ya, kapan, di kelas berapa ya Bu ya. Baik, Bu. Di sini Bu saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang saya ingin tanyakan Bu ya, apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Baik, yang saya susun di sini tujuan pembelajaran saya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi simbol Pancasila dengan benar. Yang kedua, kemudian mampu menjelaskan simbol sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, mampu menghubungkan antara simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi simbol sila Pancasila dengan benar. Kemudian mampu menjelaskan simbol sila Pancasila. Dan yang terakhir nanti siswa mampu menentukan hubungan antar simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya Bu ya. Baik, kemudian ini Bu, kalau boleh saya tahu, apa rencana pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan diobservasi nantinya Bu? Baik, di sini Ibu, yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan antara 5 simbol Pancasila. Oke, baik Bu. Terusnya Bu ya. Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu ada dua ya Bu. Aspek yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan ya Bu ya. Kemudian Ibu, kira-kira apa sih strategi pembelajaran yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut Bu? Jadi, saya menggunakan strategi pembelajaran Bu yang berdiferensiasi, terintegrasi KSE, yaitu berdiferensiasi konten. Saya akan menyajikan materi-materi dalam berbagai bentuk berupa video, gambar, untuk anak dengan gaya belajar visual, audio, video, juga untuk anak-anak dengan gaya belajar auditory serta games untuk anak kinestetik. Oke, baik Bu. Jadi strategi yang Ibu gunakan berdiferensiasi ya Bu ya, berdiferensiasi konten. Lalu dan metode pembelajaran apa yang kira-kira nantinya akan Ibu gunakan? Baik, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning. Dan kalau metode mungkin tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan model. Juga metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, dan penugasan ya Bu ya. Oke.
Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya di dalam kelas, Bu? Baik Ibu, kalau media yang saya gunakan dalam pembelajaran dalam kelas, saya menggunakan slide dalam bentuk PPT, video, LKPD, laptop, dan infocus. Oh iya. Jadi kira-kira kapan Ibu ya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam berapa, Bu? Baik Bu, pembelajaran ini akan saya laksanakan hari Rabu, jam keempat atau kelima di kelas 2. Baik Bu, jadi hari Rabu dengan jam keempat kelima ya Bu ya? Iya. Jam kelima, kelas 2 ya. Jadi nanti saya akan datang di kelas Ibu dan saya juga akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Baik, Dan saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Baik Bu, nah setelah nanti Ibu selesai melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas nih, maka kegiatan terakhir adalah melakukan pasca observasi Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum percakapan kita nih Bu ya, kita akhiri. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya bisa mendapatkan gambaran strategi, model, metode, dan media yang akan saya gunakan nantinya di dalam kelas. Sepertinya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi ini. Sampai jumpa di minggu depan ya Bu pada kegiatan observasi. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi.
baiknya. Ibu mau bertanya, apa lambang negara Indonesia? Saya tahu. Oke, Milen. Garuda. Garuda, Pancasila. Sila. Tepuk tangan dulu buat Milen. Baik anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 simbol Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan 5 simbol Pancasila dengan sila Pancasila yang benar. Ketiga, dengan diskusi, peserta didik mampu menentukan hubungan antar 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, di sini ada gambar yang Ibu tampilkan. Coba anak-anak perhatikan dulu gambar pada infokus ini. Lihat apa yang terjadi pada gambar ini. Bagaimana keadaannya? Lalu, ia kacau dan berat. Oke, hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Baik, dari gambar ini, kenapa bisa seperti ini terjadi pada gambar ini? Kenapa berantakan kamarnya? Oke, ayo Deo. Diri. Oke, tepuk tangan buat Deo. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar pada infokus ini. Gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Apa aja yang ada terdapat pada gambar Garuda ini? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah gambar burung Garuda yang terdapat perisai. Di dalam perisai itu terdapat 5 simbol Pancasila. Kelima simbol tersebut merupakan lambang dari 5 sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Penerapan sila pertama, apa saja yang pertama? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk melakukan agama. Yang ketiga, toleransi.
Ayo. Baik, kelompok kinestetik untuk maju ke depan menampilkan hasil kelompok mereka. Jadi, halo teman-teman, kami dari kelompok kinestetik akan memberitahukan hasil diskusi kami. Sila kedua, gambar 8, sila ke-1, gambar ke-9, sila 2, gambar ke-10, sila 1. Demikian hasil kelompok kami, teman-teman. Mana tepuk tangannya, teman-teman? Teman-teman, kami dari kelompok visual. Inilah hasil diskusi kami. Gambar pertama, nomor keempat. Gambar kedua, nomor ke-1. Gambar ketiga, nomor ke-5. Ada yang memberi tanggapan pada kelompok visual? Kelompok visual bagus. Oke, mana tepuk tangannya buat Diva? Teman-teman, kami dari kelompok auditori. Banteng nomor 4, bintang nomor ke-1, pohon beringin nomor ke-3. Tanggapan atau pertanyaan pada kelompok auditori? Ayo Valdes. Bagus. Tepuk tangannya buat Valdes. Apa pelajaran kita pada hari ini? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Kenapa? Bintang. Yang kedua. Banteng. Yang
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Armianti Duha sebagai guru kelas 2 yang telah saya observasi, pengajar praktik saya Bapak Masam Daleri yang telah hadir menemani kami pada kegiatan pasca observasi ini. Selamat pagi Bu Armi. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Tuhan, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya, di mana pada kegiatan sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya pra-observasi dan observasi supervisi kelas. Dan yang terakhir kita melakukan kegiatan observasi. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu Armi ya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik Ibu, ya perasaan saya merasa sangat begitu senang di mana anak-anak didik saya itu aktif. Apalagi sebelumnya saya sudah memetakan setiap siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu, ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang saya sajikan, mereka sangat antusias sekali. Bahkan saya sudah persiapkan gambar-gambar yang membuat siswa-siswi itu lebih mudah untuk memahaminya. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya, mereka aktif dan antusias saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika Ibu Armi melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, apa sih yang menjadi hambatan atau kendala pada saat Ibu mengajar? Baik, jadi begini, dalam proses kegiatan pembelajaran tentunya tidak selalu mulus dan lancar. Pasti ada hambatan, kendala atau yang saya hadapi. Di sini Bu, saya mengalami beberapa kendala, di mana masih ada beberapa siswa-siswi saya itu masih malu-malu dalam menjawab pertanyaan. Kemudian masih ada yang tidak aktif dalam kelompoknya dan ada yang hanya diam saja. Oke, baik Bu, saya juga kemarin melihat ini ya Bu ya. Tapi sebagai umpan balik dari saya, kemarin saya melihat Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model dan strategi yang telah disusun. Kemudian kita ada nampak pembelajaran berdiferensiasi juga Bu, baik itu konten, proses dan juga produk sesuai dengan gaya belajar murid yang sudah Ibu petakan sebelumnya. Dan di sana juga ada juga saya melihat bahwa pembelajaran KSE dan BSE-nya sudah nampak juga Bu. Tetap dipertahankan ya Bu ya Bu Armi. Kendala itu tadi masih ada siswa-siswi yang masih malu-malu menjawab pertanyaan, kemudian masih ada yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, menurut Ibu Armi nih, apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan itu? Baik, terima kasih Bu atas umpan baliknya. Saya masih terus belajar dalam hal ini. Jadi tentunya saya masih belum puas. Saya masih perlu melakukan perbaikan ke depannya. Karena yang saya inginkan adalah upaya ada hal-hal baik lagi yang saya lakukan dari sebelumnya. Kalau saya secara pribadi menilai belum puas itu misalnya pada pertemuan kemarin siswa-siswi saya bisa menyerap apa yang telah saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Oke, berarti Ibu Armi belum puas ya. Oke. Kemudian Ibu, hal tersebut apa yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran? Baik Ibu, hal positif yang sudah saya lakukan pertama Bu, selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua, selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya susun sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kalau di ranking nih dari 1 sampai 10 ya, kira-kira berapa tingkat keberhasilan metode yang sudah dilakukan dan apa yang akan Ibu Armi ubah untuk pertemuan selanjutnya? Kalau saya ranking ya Bu ya, posisinya ada di angka 8 sampai 9 Bu.
Dan yang akan saya ubah yaitu saya akan memperbanyak diskusi berupa tanya jawab supaya mereka terlatih untuk berbicara. Kemudian bagi siswa-siswi yang kurang aktif dalam kelompoknya, saya akan oper tempatnya bisa bergabung dengan siswa-siswi yang lebih aktif sehingga mereka dapat termotivasi. Oke, artinya ibu akan memperbanyak tanya jawab nanti ya. Kemudian menempatkan siswa-siswi yang kurang aktif ke kelompok yang lebih aktif. Dan apa nih kira-kira Ibu Armi akan merealisasikan dan siapa yang akan terlibat dalam perencanaan tersebut? Baik Bu, saya akan merealisasikan untuk pertemuan berikutnya Bu, dan saya akan melibatkan rekan sejawat dalam diskusi dan juga murid-murid siswa-siswi kelas 2. Apa sih komitmen Ibu agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya harus banyak membenahi diri untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan murid saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan dosen sejawat agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Baik Bu, tadi sudah menjelaskan ya apa saja komitmen Ibu. Lalu apakah ada dukungan dari pihak lain yang akan diberikan? Baik Bu, dukungan dari sarana prasarana tentunya ya, dan juga moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun teman-teman sejawat. Saya rasa internal dari diri saya sendiri untuk lebih konsisten dan dalam menjalani terus melakukan yang terbaik. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu Armi dapat berjalan dengan baik ya. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita berbincang-bincang tadi? Saya rasa lebih fresh ya Bu ya, lebih terbuka dan saya lebih senang. Baik, pada kesempatan ini juga saya mengharapkan adanya tambahan dari Bapak Tenaga Praktik Bapak Mas dan Lili dalam kegiatan sertifikasi ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, silakan. Nah baik, terima kasih. Saya rasa baik, terima kasih. Pasca observasi pada hari ini sangat luar biasa sekali. Saya percaya bahwa pasca observasi ini semua tadi setelah saya amati itu sudah berdasarkan alur tingkat. Dan kalau ada tadi kekurangan terkait dengan siswanya malu-malu, coba disemangati lagi supaya jauh lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin itu saja, dan kita berharap semua kita tetap semangat. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pasca observasi kami pada hari ini di SD Negeri 074 071 Bawur Barat, Kecamatan Teluk Dalam. Saya Yerlina Duha, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nia Selatan, dan teman saya Harmianti Duha, dan pengajar praktik Bapak Masa Muda LEI. Salam dan bahagia.